Video ini buat kamu yang lagi ngerasa stuck. Jangan-jangan sebenarnya kamu tuh lagi bertumbuh, tapi nggak sadar. Curious Buddies! Welcome back to MC News Podcast Season 3. Yes, dimana kita kali ini, of course, udah masuk Season 3. Walaupun rasanya kayak sebentar lagi selesai ya. Betul. Kemarin kita bahas. Anyway, tapi pembahasannya juga gak kalah serunya sama season-season sebelumnya. As usual, kita akan bahas daily things, daily thoughts, ketemu research, ketemu apa lagi, Homs? Ketemu buku, ketemu lain-lainnya. Movies, ketemu pop culture. Ketemu hal-hal trending dan viral. Ya, betul. Dan jangan lupa untuk follow kita dan komen dan share podcast ini kalau kalian suka, dan follow Instagram dan TikTok kita di @msenhomes buat dapetin info trivia dalam 1 menit. Jangan lupa subscribe YouTube kita juga. Yes. Oh my god. Oke. Kali ini kita membahas sesuatu yang relate sama lagi sedang kadang-kadang aku pikirin. Kayak akhirnya tuh aku suka mikir. Iya betul. Kadang-kadang iya. Kalau kamu sih nggak kadang-kadang, selalu Akhirnya aku sering mempertanyakan diri sendiri. Tapi pertanyaannya lebih spesifik ke kayak kita tuh sekarang di usia sekarang ini, kita tuh lagi stuck atau kita masih bisa buat bertumbuh nggak sih gitu ya? Karena kan ya istilah kata ceiling buat pertumbuhannya tuh nggak seluas anak-anak yang masih muda, ya kan? Teenager atau 20 gitu ya? Iya betul. Tapi sebenarnya masih bisa nggak ya kita tuh bertumbuh gitu? Iya. Tapi karena kamu ngomongnya kayak ngebandingin dengan usia muda, aku nggak tahu sih ini bisa atau nggak. Tapi cuman tadi sebelum kita mulai, aku tuh sempat ngeliat konten. Aku lupa siapa, tapi dia tuh menang country awards, maksudnya country music award something, atau kelihatannya sih kayak country sih musiknya. Terus dia tuh baru dapat award di usia dia 39 tahun. Wow. Dimana orang rata-rata kayaknya baru mulai usia segitu tuh udah kayaknya kalau pemain bola kali udah pensiun ya? Iya udah hampir. Kayak kemarin kita lihat siapa? Pemain tenis? Iya kayak Wawrinka. Dia udah umur 39 apa 40 ya? 40 kata kamu. Tapi masih main. Lawannya umur 28 gitu. Walaupun akhirnya dia kalah stamina sih. Tapi masih bagus banget mainnya. Benar. Tapi itu ya yang kamu pernah cerita juga, siapa yang main Everything Everywhere All at Once? Yang jadi si Wayman yang bukan ya, yang jadi Wayman yang jadi cowoknya kan, cowok itu bukan yang jadi cowok, yang bapak-bapak yang siapa sih namanya, Lee Kwon di situ jadi Wayman kan. Iya, jadi Wayman karena mau Raymond tapi jadi kayak Wayman. Gitu. Oh my god, iya aku ingat. Jadi dia tuh udah bukan stop acting. Sebenarnya dia udah mulai acting dari kecil. Iya, dia main di Indiana Jones. Iya. Terus udah gitu dia kayak hilang gitu. Maksudnya nggak hilang, tapi maksudnya kayak nggak ada lagi gitu. Kayaknya nggak acting yang gimana gitu. Terus tiba-tiba dia acting lagi, balik lagi, dan kayak what? Dapat award di situ kan. Dapat awards. Iya. Di usia dia yang udah obviously nggak muda gitu. Dan kayaknya topik ini sudah pas sih karena masih awal-awal tahun kan. Bener. Jadi bisa buat reflection atau buat kayak ngegas gitu. Iya. Ini sebenarnya buat betul reflection, buat ngeliat kita ke diri kita. Kayak kita tuh ngerasa hidup kita kayak gitu-gitu aja. Tapi maksudnya yang bikin lebih jadi kepikiran, kita tuh ngerasa kayak ngelakuin sesuatu, kayak belajar, berusaha dan lain-lain. Tapi kok kayaknya cuma jadi burden dalam keseharian gitu. Tapi nggak growing. Cuman kayak tambahan tugas tau nggak? Tapi ternyata kita menemukan kalau sebenarnya ada 5 tanda kalau kita tuh sebenarnya bertumbuh. Betul. Nah, di episode kali ini kita mau bahas itu. Dan serunya, seringkali tuh kita nggak sadar. Betul. Kita tuh lagi ngerasain pertumbuhannya. Iya. Yes. Jadi kita bakal bagi jadi 3 segmen. Yang pertama kita tanya dulu why-nya. Kenapa pertumbuhan justru seringkali nggak berasa. Yang kedua, 5 tanda-tanda utamanya. Jadi kita breakdown tanda-tandanya apa, kayak bisa di checklist kali ya. Iya benar. Kita ngerasa ini gitu ya. Betul. Dan yang 3, to close it gitu ya, untuk menutupnya, how to make it meaningful. Exactly. Yeah. So, get your coffee ready, get your notes ready. Yeah. And start now. Klik. Ting. Air putih segar. Okay. Itu salah satu ini juga kayaknya. Salah satu biar bisa bertumbuh adalah minum air putih. Betul. Iya gak sih? Gak minum air putih. Lebih kesehat aja sih. Kesehat aja. Tapi kan kalau tumbuhan harus disiram. Bener. Iya bener.
Iya benar juga, kamu gara-gara ngomong pertumbuhan, aku jadi inget pohon tuh kayak bisa 100 tahun masih terus tumbuh gitu. Iya. Wow, oke, nggak ada hubungannya sih. Kalau kacang hijau yang dulu kecil dikapas sama gelas. Jadi toge. Ya segitu. Oke lah. Kita masuk part 1. Part 1, kenapa pertumbuhan tuh sering gak berasa? Kayak apa ya, banyak dari kita tuh ngerasa kita tumbuh dengan sebuah keyakinan. Kalau bertumbuh itu apa ya, terlihat seperti sesuatu yang obvious atau clear gitu. Kayak misalnya, seiring kita bertumbuh, kita kepercayaan diri kita makin tinggi. Atau kita jadi semakin clear visionnya, kita tahu persis kayak, semakin kita bertumbuh, justru kita makin tahu nih kita mau kemana gitu. Benar. Tapi ternyata psikologi modern itu justru bilang hal yang berbeda. Ini kita dapat ya riset dari Emerging Adulthood tentang Emerging Adulthood yang diperkenalkan oleh Jeffrey Arnett. Dia menunjukkan bahwa usia 20-an sampai usia 30-an itu justru ditandai oleh ketidakstabilan. Nah, sering ngerasa di tengah-tengah dan itu bukan tanda kegagalan, tapi bagian dari proses bertumbuh. Aku nggak tahu Aku nggak tahu kamu pernah lihat artikel ini atau enggak, tapi aku kayak bukan artikel. Jadi kayak aku pernah lihat beberapa orang pakai caption ini. Katanya usia 35 masih remaja. Iya nggak sih? Kamu pernah lihat nggak komen itu? Apa? Karena emang secara penelitian kayaknya emang ini ya relate sama ini emerging adulthood. Betul. Di usia itu ya kayak emang banyak yang gak stabil, mungkin masih mencoba-coba gitu. Betul. Sementara ada apa ya, kayak semacam apa istilahnya kalau hal yang apa sih dibilangnya kalau umur 30-an justru itu jadi sesuatu yang harusnya kita udah hidup stabil. Stigma, iya. Bukan prototype apa? Stereotype. Iya, kayak dibilang kalau umur 30-an justru kita tuh harus udah stabil, kita udah harus apa gitu. Tapi ternyata penelitian ini mengatakan sebaliknya. Iya, benar. Malah itu fase-fase paling gak stabil gitu. Benar. Nah, ini juga ada konsep lagi ya. Aku gak tahu, mungkin teman-teman bisa komen di kolom komen, misalkan ada perasaan seperti itu gitu. Nah, ini juga ada konsep yang disebut hedonic adaptation. Nah, ini Greater Good Science Center dari UC Berkeley menjelaskan konsep ini, yaitu kecenderungan manusia untuk cepat beradaptasi dengan perubahan positif, sehingga kebahagiaan yang baru sering terasa biasa setelah beberapa waktu. Coba resapi lagi deh. Jadi sehingga kebahagiaan yang baru itu sering terasa biasa setelah beberapa waktu. Iya, itu apa sih? Ada istilah juga tuh, ingat kan? Kayak kalau meaning sebuah benda itu pas kita pertama kali dapetin kan kayak kita happy banget kan. Tapi setelah kita berkali-kali kita cobain itu lama-lama biasa aja gitu. Nah ini kurang lebih konsepnya sama. Oh no, jadi belanjaan aku percuma doang. Iya bener, kayak raket-raket yang aku beli itu. Di awal seneng banget, tapi sekarang kayak mainnya gak berkembang. Sekali sate berhenti Sate gantung raket. Sate ganti raket, ganti bukan gantung. Loh, beli lagi dong, gak boleh. Oke. Tapi ya bener, karena emang tanpa sadar emang kita tuh lebih cepat adaptasi dengan perubahan positif gitu. Karena kan emang kini happy gitu. Jadi pas dapet sesuatu yang happy lagi, kadang kita ngerasa itu kita nggak celebrate itu lama-lama. Betul, bagus sih, nggak celebrate itu lama-lama. Ya bener. Di sini dibilang ya, bahkan saat kita bertumbuh, sistem saraf kita tuh beradaptasi sampai pertumbuhan itu tuh nggak terasa istimewa lagi. Itulah kenapa pas kita bertumbuh sering kerasa kayak nggak terjadi apa-apa. Padahal sebenarnya banyak nih yang berubah gitu ya. Benar. Aku tuh jadi inget ya kalau perubahan itu ya. Maksudnya kalau kita kan ngerasanya gitu ya cepet gitu perubahan-perubahan itu. Terus aku jadi keinget kalau orang ngepost akhir tahun terus dia nge-reflect ke awal tahunnya dia. Bisa beda banget dan gak kerasa perubahan itu. Betul. Tapi pas dia lihat visualnya baru kayak ternyata kayak gitu ya. Itu kan yang bisa dilihat ya. Jadi mungkin kayak pelan-pelan gitu. Bahkan kayak sekarang tuh atau pas kita tayangin episode ini sebenarnya kali tren ini udah beberapa minggu kemarin gitu. Kamu kan bahas kita nge-post yuk yang 10 tahun lalu 2016. Terus aku kan ngecek kan foto kan 2016 tuh kayak apa ya aku ya. Tapi aku ngerasa mungkin aku yang salah, potongan rambut aku masih sama. Tapi enggak sih, maksudnya dari 2016 ke tahun ini aku sempat beberapa ganti beberapa model. Cuman ternyata surprisingly lucunya 2016 aku buponi dan sekarang buponi lagi gitu. Jadi ya enggak berasa
banyak perubahan, tapi sebenarnya berubah. Bener, sampai ada yang komen pas kita posting tentang viral di 2010 episode kemarin gitu, ada yang komen kayak rambut mbaknya juga kayak tahun 2010-an alias Zoe Deschanel, ya kan? Iya, aku pas liat what? Tapi nggak tahu sih, ini mungkin kalau itu hubungannya sama tren, tapi ya it's another topic for another day. Iya. Aku ingat apa? Yang tadi istilah namanya sunk cost fallacy. Ingat ya kamu? Jadi kalau sebuah barang tuh emang setelah dipakai dan dirasakan ini lama-lama ada penurunan. Sunk apa? Tenggelam gitu. Iya. Kayak berkurang gitu lah. Oke. Nah, itu tadi kan udah dibahas ya. Kalau tanpa sadar sebenarnya kita bertumbuh. Nah, sekarang pas banget kalau kita masuk ke segmen 2-nya. Yang adalah 5 tanda kalau kita sedang bertumbuh. Tapi sebelumnya aku mau ngasih disclaimer. Ini pertumbuhannya adalah pertumbuhan yang kita seringkali nggak berasa ya. Mungkin kalau pertumbuhannya kayak gajinya nambah, mungkin bisa beli 2 mobil, mungkin bisa beli 2 motor kayak gitu-gitu, ya itu berasa lah. Iya. Tapi ini justru tanda-tanda pertumbuhan yang kita tuh nggak berasa, tapi ternyata tuh tanda kalau itu tuh kita bertumbuh gitu. Tapi kali bukan tanda fisikal gitu kali ya. Betul. Ini lebih kayak checklist ya sih, kayak mungkin bisa checklist untuk diri lagi kayak ternyata iya gue lagi berasanya gini. Lebih ke bukan ke perasaan, cuman mentally atau apa kayak gitu lah intinya. Benar. Tanda yang pertama apa? Jeda. Tanda yang pertama adalah jeda. Nah, kita tuh pilih berhenti sejenak daripada bereaksi. Ya, kalau kita mulai ngerasa diri kita kayak kita tuh sekarang udah nggak reaktif ya. Kalau ada orang yang menyulut emosi kita kayak kita nggak langsung bereaksi, kita ngerasain emosinya dulu tapi nggak langsung bertindak gitu. Itu artinya kita lagi bertumbuh. Benar. Jadi kayak nggak reaktif, bener kata kamu, nggak reaktif, terus kayak tadi aku sempat kepikiran satu kata tapi kelupa. Oke. Jadi ya jeda ini tuh sebenarnya bukan kelemahan. Nah, ini tuh kayak regulasi emosi. Karena iya benar kayak kata Nahum tadi bilang kayak jadi tuh dirasain dulu emosinya, dikenalin yang kayak iya ya. Betul. Ini ya. Sebenarnya ya tanpa sadar itu kayak bertumbuh kan untuk jadi lebih baik kan. Iya. Jadi aku ngerasa karena kalau emosian gitu langsung kayak reaktif bener ya. Aku mengulang tapi ya aku telah ini kan lagi betul. Makanya tadi sempat bilang ini tuh regulasi emosi. Jadi ya emosinya tuh kita kita cerna dulu, kita lihat dulu gitu. Sementara ada riset juga nih, riset psikologi menunjukkan kalau kemampuan untuk menyadari emosi tanpa dikuasai olehnya adalah tanda penting dari kedewasaan emosional. Oke. Jadi dia tahu bisa ngerasain kayak gue marah, gue sedih, tapi enggak enggak tenggelam. Betul. Enggak kalau katanya Panji Mensreya enggak ruminating. Enggak di-ruminate. Enggak di-ruminating, iya. Emang siapa namanya, contoh-contoh kasusnya ya, bertumbuh tuh kadang-kadang kelihatannya kayak misalnya, kalau dulu, maksudnya aku tuh kan tipe orang yang kalau balas chat cepet kan, kayak dia lagi ngomong apalagi kalau di grup chat lagi ada sebuah perdebatan, terus aku kayak merasa, wah gue punya POV nih, gue pengen buru-buru ini ya gitu. Iya. Sekarang tuh aku bisa kayak jeda dulu kayak, taruh ini ada untungnya nggak ya gue ngomong gini ya, ntar malah jadi debat makin ini lagi gitu. Di situ aku merasa kayak, sudahlah, ini udahlah gitu, kayak aku kayak tahan dulu kayak gitu-gitu sih. Iya, nggak langsung bales, kayak take your time, kayak kayak break dulu, kayak mundur, kayak seeing the bigger picture. Betul. Pause, coba diiniin lagi. Oke. Tapi ya benar itu regulasi emosi dan kayak kedewasaan nggak sih? Iya. Oke. Dan kenapa seringkali nggak berasa? Kenapa seringkali pertumbuhan ini nggak berasa? Kenapa? Karena karena jeda itu gitu. Kayak kita ngerasa jeda tuh justru kayak stagnan kan. Kita kayak dengan kita ngasih jeda tuh kita kayak ngerasa kayak stagnan kayak tunda gitu. Iya, tapi ini juga bukan pas sama ngomong gini ya. Itu nggak berarti terus-terusan tentang cara ngomong atau komentar gitu loh. Bener juga ya. Bisa juga tentang apa? Bisa kayak emang kayak misalkan emang udah banyak banget yang dirasain emosinya, jadi dia take a break as in kayak take a moment gitu loh. Bener. Iya. Iya, dalam pekerjaan juga. Kayak misalnya udah overload apa gitu-gitu kayak udah jeda dulu yuk gitu. Iya, sadar kalau dirinya tuh butuh jeda.
Betul. Terus kesadaran kayak butuh dirinya tuh tahu kayak oh ya gue tuh butuh break gitu. Iya. Ini ada quotes bagus kamu quotes. Aku temuin karena tadi kita bahas tentang kalau komentarin orang nggak langsung gitu. Jadi aku tuh tadi tuh keinget sama satu karakter di kartun Bambi. Kartun si Bambi rusak itu kayak so cute yang aku nggak mau nonton lagi karena cry. Iya. Anyway, ada satu karakter namanya Thumper. Thumper tuh komentar tentang Bambi kayak lo aneh ya digituin. Terus mamanya negor, tadi dibilangin apa sama papa deh gitu. Terus dia kayak dengan lucu banget ya kan kayak gembul gitu kayak kelincinya. Terus dia bilang kayak if you have nothing nice to say then don't say anything. Jadi ya kalau emang nggak ada yang kata-kata yang baik gitu jeda gitu kayak diem. It's okay. Iya. Instead of saying things that you don't yang nggak nice. Betul. Menarik. Itu tanda yang pertama ya. Tanda yang pertama adalah jeda. Coba. Tanda yang kedua. Kedua adalah gelisah. Kayak what? Kok gelisah? Tanda nggak ini ya? Kalau bertumbuh. Nggak tanda bertumbuh ya. Padahal kan harusnya bertumbuh tuh kan tinggi ya. Iya. Kayak menyenangkan gitu ya. Jadi merasa lebih tidak nyaman bukan berarti bukan lebih nyaman. Justru kalau kita lagi ngerasa nggak nyaman itu adalah tanda kalau kita lagi bertumbuh. Kayak siapa yang bilang ya? Kayak justru kalau kita lagi mau dikasih bertumbuh gitu ya, sama situasi sama gitu situasi, kan keadaan. Yang diguncang pertama adalah kenyamanan kita. Iya. Cek. Ternyata tiba-tiba kita merasa kok tiba-tiba sesuatu nggak nyaman nih. Artinya kita mau bertumbuh gitu. Kayak misalnya ya kayak di sini dibilang bertumbuh tuh nggak selalu terasanya menyenangkan. Seringkali justru terasanya tuh mengganggu kita banget gitu. Kayak ada beberapa perasaan yang mungkin kita rasakan. Iya, misalnya nih kita mungkin ngerasa ragu pada tujuan lama, kan gelisah tuh jadinya kayak ini tuh bener nggak sih? Atau kayak emang ini masih relate ya sama gue. Nah mungkin juga kayak asing dengan versi diri kita yang dulu. Betul. Nah sama tuh kayak gitu juga kan kayak nggak nyaman kayak kok kayak berubah ya. Nah itu mungkin itu merasa itu perubahan bertumbuh tanpa sadar yang baik ya tentunya. Terus yang berikutnya adalah sedih melepas identitas lama. Karena aku denger siapa ya? Duvet deh. Aku Duvet bukannya? Ya pokoknya dia bilang ini, we people prefer to pick familiar uncomfort. Instead of unfamiliar comfort. Jadi kita kadang memilih untuk yang nggak nyaman tapi familiar. Instead of yang kayak unfamiliar tapi sebenarnya comfort. Sebenarnya lebih buat bertumbuh yang pertama apa yang kedua? Yang kedua lah. Yang kedua, oke. Karena kan unfamiliar itu sesuatu yang nggak biasa kan, gitu loh. Jadi emang kayak bikin gelisah karena emang nggak kenal aja gitu loh, belum biasa. Ya contohnya juga kalau misalnya kita pilih jalan yang kita udah familiar, misalnya si Waze atau Google Maps bilang ini kita ke arah gini, karena lebih cepat 10 menit gitu. Tapi kita terbiasa kiri gitu kan, misalnya arahin sini gitu. Kita pilih yang situ juga. Iya, padahal mungkin itu lebih lama gitu kan. Atau jadi bikin kayak nyaman, tapi ini kalau yang satu kan gelisah tapi kayak sebenarnya lebih cepet. Iya. Karena kita nggak tahu aja. Ini ada riset lagi tentang post-traumatic and stress-related growth. Menunjukkan bahwa pertumbuhan sering terjadi bersama dengan rasa tidak nyaman, bukan setelahnya gitu. Di sini bilang merasa tidak nyaman bukan berarti kita tuh salah jalan. Tapi itu tanda kalau kita sedang melampaui zona yang udah kita kenal. Ini kalau bilang tadi ya, familiarity sama itu ya. Familiar uncomfort atau uncomfort unfamiliar comfort atau familiar uncomfort. Iya. What did I say? Unfamiliar comfort atau familiar uncomfort. Iya. Gitu. Kayak sebenarnya mempertanyakan kita tuh sedang bertumbuh nggak sih, itu sebenarnya bentuk dari ini tau, bentuk dari kegelisahan kita gitu. Iya, benar. Kok kita ngerasa gini-gini aja gitu? Iya. Artinya ya kita mau bertumbuh. Mau bertumbuh benar. Kan biasa kayak gitu kan biasa kayak mesti gelisah tuh kayak usaha gitu. Iya. Oh wow. Kalau kita nggak ngerasa gelisah dengan apapun hidup ini kayaknya artinya ya kita stagnan baru ya. Iya nggak sih? Is it? Iya sih. Kalau menurut aku ya. Iya sih. Karena kalau everything went well, baik gitu, ya udah gitu nggak ada yang kita pertanyakan kayak ya gitu. Oke. Wait, that's gonna be another topic for another day. Oke, so tanda ketiga nih ya. Yang ketiga. Refleksi. Nah ini yang tadi kan kita bahas ya, bertepatan mungkin masih awal-awal tahun ngebahasin tentang
perubahan atau pertumbuhan. Nah kita tuh mulai mempertanyakan keyakinan lama tentang diri kita. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Misalnya, apakah aku benar-benar tidak mampu atau aku cuma pengen nggak pernah diajarin aja? Iya, gitu. Ini kalau kita misalnya dikasih sebuah task dan kita nggak menyelesaikannya dengan baik, terus ya kita kan sering merasa gitu ya, kayak gue tuh bener-bener gak mampu gak sih, atau gue emang gak ada yang ngajarin nih kayak gitu-gitu. Jadi ini kayak refleksi juga, jadi sambil mengingat-ingat kan sebenarnya kalau refleksi itu kayak bertumbuh ya tandanya adalah ya kita reflection yang kayak gimana ya? Gitu. Iya. Ini pertanyaan kedua lebih deep lagi sih, bagus. Jadi kayak apa aku benar-benar menginginkan hal ini atau hanya mewarisi harapan orang lain? Wow. Oh iya. Aku sering loh mempertanyakan ini kayak ini tuh sebenarnya gue pengen atau enggak ya? Terus ya itu lagi jadi jeda. Iya. Refleksi kayak oh ya emang pengen kok. Gitu untuk sesuatu itu. Jadi bedanya kalau tadi si jeda itu jeda itu lebih kayak short action short reaction kali ya. Kalau refleksi ini lebih panjang lagi gitu. Iya, long termnya gitu kan. Jadi kayak emang taking your time. Kayaknya jeda itu bagian daripada refleksi. Mungkin. Jadi mungkin jeda dulu reflect. Iya. Terus tapi, kayak Iya. Yes. Kalau ini membedakan sih. Di sini dibilang kalau refleksi itu adalah mengenai pertumbuhan identitas. Kalau si jeda kan cuma emotional, kayak gitu kan. Kalau ini adalah pertumbuhan identitas kita. Kalau kita ngerasa identitas kita kayaknya cuma 90 gitu misalnya. Ternyata bisa di stretch kok jadi 95 gitu misalnya. Iya benar. Ini part of it gitu. Iya. Nah bertumbuh ini bukan tentang nambahin cerita baru yang lebih indah aja, tapi juga berani ngubah cerita lama yang udah nggak lagi pas. Benar yang kayak tadi kan kayak ini tuh ya reflecting kayak yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Kayak is this the one that I want to be, or do I want to be more, or should I do more? Iya. Ih bagus. Terus di sini dibilang di penutupnya bagus, dibilang kalau kamu sedang mempertanyakan siapa diri kamu, kalau kita lagi mempertanyakan diri kita, itu bukan berarti kita lagi tersesat, tapi justru kita lagi sadar gitu. Mungkin yang lagi mempertanyakan diri kita tuh bertumbuh apa enggak, itu justru kita nggak lagi tersesat, tapi kita justru lagi sadar gitu. Sadar gitu kan. Oh my god, iya. Sorry. That's seru nih, kita udah ada 3 tadi. Yang pertama jeda, yang kedua tadi gelisah, yang ketiga refleksi. Yang keempat apa? Selaras. Yang keempat selaras. Karena kita lebih peduli pada keselarasan daripada pembuktian. Iya, ini ada beberapa formnya gitu, beberapa bentuknya gitu. Yang pertama mungkin kayak kita tuh kita misalnya masih ingin punya sesuatu mimpi gitu. Kita masih pengen punya goal atau kesuksesan yang kita capai, tapi udah nggak dengan kayak harga mati gitu. Iya. Kayak gue pokoknya mau jadi A dengan harga apapun gitu. Dulu yang gitu. Begitu mungkin. Betul. Gitu kan. Terus dengan berjalan waktu selaras dicek lagi nih kayak ini sesuai nggak ya? Terus apakah dulu mungkin gue mau gue bisa kerja dari pagi sampai malam gitu kan. Tapi dengan sekarang itu nge-reflect apakah ritme ini tuh relate nggak ya sama gue gitu loh. Betul. Sebenarnya ya kayak bukan pertumbuhan itu kan juga perubahan ya. Sebenarnya kan ya. Iya nggak sih? Jadi kayak bagian daripada itu juga tumbuh untuk mungkin goalnya nggak sebesar itu, tapi you become a better person. Betul. Isn't it? Bagus. Iya. Karena bener sih yang kamu bilang a better person gitu. Karena emang kadang-kadang ada sebuah keselarasan dia ngerasa kayak ini tuh berasa bener nggak sih atau cuma sekedar baik aja. Iya. Gitu itu kan include di hal-hal kayak gini. Iya, gitu. mungkin udah nggak relate sama value. Betul. Udah nggak relate sama maksudnya udah nggak selaras lah sama value yang kita pegang sekarang, atau mungkin dengan kebutuhan yang sekarang. Iya. Gitu gaya hidup yang sekarang mungkin berbeda. Nah, makanya mungkin ada pertumbuhan itu juga. Jadi semuanya disesuaikan. Yes. Nah, ini ada self-determination theory. Kesejahteraan meningkat ketika keputusan kita didorong oleh nilai internal. Bukan validasi eksternal. Ini buku yang lagi kamu baca? Si ini Let Them. Iya kan? Yang di ini memang nilai-nilai teman nilai Let Them apa? Let Me. Iya tuh, bener kan? Jadi emang nilai internalnya yang lebih ngedorong decision kita gitu daripada validasi eksternal. Yes. Oh, that's very good. Ya. Di sini dibilang bertumbuh tuh emang terlihat seperti memilih selaras daripada dipuji, dan itu emang bagus sih. Terlihat
sering terasa sepi di awal. Iya, karena kan emang nggak ada yang ngomong kan. Kayak kan jadinya kalau itu dibilangnya mencari validasi instead of kayak nyari nilai internal yang kita rasa fulfilling gitu. Iya. Jadinya ya lebih ke orang lain gitu, nggak ada in charge kitanya. Iya. Menarik. Kita masuk ke tanda yang terakhir. Tanda terakhir adalah buat aku nih paling bagus sih. Bukan paling bagus tapi paling apa namanya? Menggugah. Iya, paling manis lah, paling sweet gitu ya. Tanda kelima buat tanda kalau kita bertumbuh itu adalah ramah pada diri sendiri. Iya sih, karena kita apa yang bilang ya, kayak yang lu tuh terlalu keras sama diri lu sendiri gitu. Iya, terkadang kita kan gitu suka keras sama diri kita. Orang lain bisa ada yang bilang gini, coba deh apa yang lu bilang ke temen lu saat mereka down, lu bilang ke diri lu sendiri. Iya. Kayak oh iya juga ya, gue bisa dengan nice-nya kayak it's okay, gak apa-apa kok, emang lagi gak oke aja. Tapi kita suka susah untuk ngomong itu ke diri kita sendiri gitu. Bener, giliran apa namanya orang lain berhasil, kita kayak puji gitu ya. Tapi giliran diri kita berhasil sesuatu, kita kayak biasanya. Iya, kayak kita takut dibilang narsis atau ngapain sih ngomong sama diri lu sendiri gitu. Padahal oke aja. Atau ya bahkan kalau kayak kegagalan gitu, kita bisa ngeliat teman kita kayak, iya nih gue soalnya ini, it's okay, masih ada waktu lain kok gitu. Tapi buat diri kita suka keras banget gitu loh. Betul. Nah kita tuh kayak masih masih kalau lebih baik gitu, maksudnya ini tanda pertumbuhannya ya, kita masih punya hari buruk dan masih membuat kesalahan. Tapi itu suara yang kayak bilang kayak, you're not doing your great gitu, you're not doing as best as you could. Jadi gak sekenceng itu lagi. Mungkin dulu kayak ini banget gitu ya. Tapi setelah melewati proses mungkin tanpa sadar you're being more compassionate to yourself. Betul. Iya gak sih? Iya. Kadang-kadang malah kita nyalahin kayak, aduh lu kadang-kadang yang suka di kepikiran nih, gue kok segini-segini aja sih gitu. Kayak itu kan ngerasa kayak, padahal ya sebenarnya kalau di reflect di 10 tahun, 5 atau 10 tahun ke belakang, kita oke kok gitu ya. Iya, kita bertumbuh. Kita bertumbuh kok. Iya. Nah ini dari riset tentang self-compassion yang nunjukin bahwa orang itu lebih berbelas kasihan pada dirinya, lebih berbelas kasihan pada dirinya itu, mereka itu lebih tangguh, bukan lebih malas. Iya. Karena kayak, maybe they know their days gitu loh. Kayak, betul. You have your bad days, you have your good days, but it's okay. Ini closingnya juga bagus nih di tanda yang kelima. Dibilang bertumbuh tuh bukan berarti gak pernah jatuh. Bertumbuh tapi gak meninggalkan diri sendiri saat jatuh. Wow, so deep. That is so true. Gimana dari 5 hal tadi, 5 tanda. Yang pertama tadi jeda. Yang kedua gelisah. Yang ketiga refleksi. Keempat itu apa? Selaras. Kelima itu ramah sama diri sendiri. Udah di checklist belum kalau kalian ngerasa hidup kalian gini-gini aja, tapi ternyata kita punya 5 tanda ini, itu kita lagi bertumbuh. Yes. Nah tapi gimana nih caranya untuk membuat proses ini berasa bermakna? Lebih bermakna ya. Iya. Walaupun kita lagi hidup di dunia itu sangat menghargai hasil, pencapaian, jawaban, dan karena kebanyakan nonton film, kita pasti punya penutup cerita yang rapih gitu ya. Iya, full circle gitu full rasanya. Circle. Terus kalau film-film Disney, bukan film-film zaman dulu, Happily Ever After gitu. Padahal itu kayak semacam, kita harus punya ending yang kayak gitu ya. Padahal sebagian besar hidup kita justru terjadi di bagian yang belum selesai gitu. Ya kan? We're still in the middle of it. Iya. Paling adanya small checkpoint aja kan. Iya. Tapi endingnya maklum, suka belibet. Bener. Iya kayak rasanya tuh udah selesai gitu kalau ini. Tapi ternyata belum, emang masih berjalan aja gitu. Jadi emang banyak dari kita nih yang sering berasa di fase dimana versi lama diri kita itu mulai terasa sempit. Ya. Dan 2, tapi versi baru belum punya bentuk yang jelas. Iya. Kalau lagi di situasi kayak gitu ya, lagi di situasi kayak gitu, mungkin kita memperlakukan fase itu bukan sebagai ruang tunggu gitu. Artinya kita cuma nunggu di ruangan itu untuk kayak bingung nih ngapain something gitu. Change gitu ya. Something change, tapi jadi itu sebuah ruang hidup. So good. Kayak bagus. Jangan jadiin ruang tunggu, tapi jadi ruang hidup gitu. Wow. That is so cool. Jadi kalau ada ruang tunggu bilang kayak enggak ini ruang hidup, enggak gitu juga ya. Nah jadi ruang untuk mencari, memperhatikan hal-hal kecil nih yang berubah. Misalnya cara kita sekarang merespon konflik,
Terus cara kita lebih cepat menyadari batas lelah. Dan yang terakhir cara kita mulai jujur pada hal-hal dulu yang kamu toleransi. Iya. Jadi kalau kita lagi ngerasa ada di tengah, masih bingung, masih bertanya-tanya, mungkin pertanyaannya udah bukan lagi kayak, aduh, gue tuh udah mentok di ceiling gue gak sih? Gue tuh udah bertumbuh belum sih? Gue tuh stuck di sini gak sih? Tapi gimana caranya buat kita hadir di fase ini gitu? Iya. Karena kan kayaknya there's no such thing as ceiling kecuali sports kali ya. Mungkin kalau sports ya kan pasti ada physically gitu. Iya. Tapi kalau yang buat diri kita kayaknya. Tapi bahkan ya sport secara profesional kali ya. Iya, kalau betul. Soalnya kayak aku ngeliat kakek-kakek bisa tetap main tenis, tante-tante. Iya. Jadi kayak it's. Iya. Tapi kalau buat compete secara itu kan emang nggak mungkin kan, secara physically gitu. Yes. Tapi itu mungkin yang bisa diubah, gimana aku ingin hadir di fase hidup itu. Betul. Gitu. Dan gimana menjadikan proses bertumbuh ini nggak cuma bertumbuh tapi bermakna. Jadi nggak wasting your energy your time dengan kayak gimana ya, oh my god, gampang ya ngomong gitu. Kayak ngomong ini bisa coba kita ingatkan lagi kepada self reminder juga buat kita. Exactly. Yes. So thank you so much buat yang sudah mendengarkan episode ini. Dan pastinya boleh dong kalau misalnya kalian ada juga merasa bertumbuhnya gimana, mungkin ada small checkpoints yang kalian mau share, boleh banget share di kolom komen. Jangan lupa follow juga. Jangan lupa share podcast ini kalau kamu suka. Jangan lupa kasih rating juga. Follow Instagram dan TikTok kita @msenhomes buat dapetin info trivia dalam 1 menit. Jangan lupa subscribe YouTube kita juga. Yes. So thank you. That's it. See ya, Curious Buddies. See you.